kami dengan hadirat-Mu. Penuhi jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami rindu mendengar Engkau berbicara. Mampukan kami mendengar suara-Mu. Kuasai tempat ini. Kuasai setiap bagian dalam jiwa kami. Setiap bagian dalam relung hati kami. Kuasai kami. Ubahkan kami dengan firman-Mu. Setiap yang ada di hadapan-Mu saat ini dinaungi oleh kuasa anugerah Tuhan kami Yesus Kristus. Ini hamba-Mu ini yang telah Engkau utus untuk berbicara demi nama-Mu. Saya tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Jadilah kehendak-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Apakah ini berfungsi? Sepertinya tidak. Sebentar ya. Halo. Atau saya yang tidak tahu memakai? Halo. Terima kasih. Dari mana kita mulai ini? Apakah suara saya cukup bisa didengar sampai di belakang sana? Inilah paling keras suara yang saya miliki, teman-teman. Apakah saya bisa dilihat dari belakang sana? Bisa. Kalau ada yang tidak bisa melihat saya, ukuran tubuh saya tidak salah ya. Ini sempurna dibuat, ukurannya memang begini. Nah, diposisikan saja kalau tidak bisa melihat saya ya. Saya senang kalau berbicara dan melihat face to face, wajah dengan wajah. Terima kasih sudah berpindah ke depan ini. Buat diri Anda senyaman mungkin. Nah, itu pertanyaan pembuka tadi. Sekarang pertanyaan lanjutan. Apakah ada yang tidak mengenal saya? Angkat tangan. Dari sudut sini ada satu orang. Sudut paling depan yang baju putih. Anak saya dari sana. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya dikenal di tengah-tengah pemuda di sini. Berada di tengah-tengah pemuda ini, saya jadi teringat masa kecil saya. Nah, saya dulu sekolah SMP di sini, tapi bukan gedung ini, tapi ini tempatnya. SMP Karyapadi namanya. SMP swasta. Dan gedungnya berada di sini dulu. Saya juga murid sekolah minggu dari gereja BMKT Siharem. Sering menjadi juara paling rajin. Setiap tahun dipanggil ke depan menerima kejuaraan paling rajin hadir. Siapa juara paling rajin hadir di pemuda ini? Syukur kepada Tuhan yang ada di sini paling rajin dalam ibadat mereka. Terpuji nama Tuhan. Iya teman-teman, saya panggil teman aja boleh ya? Dan mungkin nanti juga saya akan panggil anak-anak. Anak-anakku kayak gitu loh.
SPC Hareke, saya SD di SPC Hareke, saya SMP di SMP Karya Pagi yang gedungnya di sini tapi sudah dirobohkan. Lalu saya SMA di namanya waktu itu SMA Negeri, sekarang namanya SMA 1 Gunung Stoli. Satu-satunya SMA Negeri dulu di Gunung Stoli ini. Lalu saya kuliah di STT Duta Lancana di Yogyakarta. Setelah tamat STT, saya kembali ke BNKP, mengabdi di BNKP, diberitakan di BNKP, diutus oleh BNKP kemana? Ada yang tahu? Siapa yang tahu selain dari isi rumah kami di situ? Yang barisan depan ini, kecuali yang dua ini boleh menjawab. Siapa yang tahu kemana saya diutus oleh BNKP? Ayo nanti ada hadiah cepatlah. Ada yang tahu sah? Etika tidak boleh menjawab. Yang ini tidak boleh, yang dua ini boleh. Ayo, masih ingat kemana? Bang Rufan juga nggak boleh, Bang Tini nggak boleh menjawab. Dani, gimana sih Dani? Kemana mana diutus kali itu? Jadi. Ayo. Kemana Krisna? Oke, kita simpan dulu ya. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang itu. Dan Bunda diutus menjadi misionaris ke Ya. di antara suku. Lalu Bunda berada di Bunda. Tiba-tiba saja ya Bunda. Oke, saya. Nama saya siapa ya? Ada yang tahu? Berada di ladang misi, yaitu di negara di suku selama 17 tahun. Dan di sana pernah kena penyakit kanker di tenggorokan. Itu sebabnya suara saya hanya seperti inilah kerasnya sekarang. Ini udah paling besar ini. Namun saya selalu bersyukur karena masih ada suara, masih bisa berbicara, masih bisa berkata-kata tentang kasih Tuhan. Setelah 17 tahun di sana, terus ada satu kerinduan. Kerinduan yang ada sejak saya sadar akan keberadaan kita di Pulau Nias. Kerinduan itu terus tidak pernah meninggalkan saya walaupun saya berada di negara, yaitu rindu kembali ke Nias ini untuk mengajak orang-orang muda seperti kalian mengambil bagian dalam pelayanan misi Allah, yaitu memberitakan kasih Allah kepada suku-suku bangsa yang masih belum mengenal bahwa Yesus Kristus telah mati untuk membebaskan kita dari hukuman dosa. Kerinduan itu membawa saya kembali ke Pulau Nias setelah 17 tahun berada di negara dan tiba kembali di Nias. Tuhan menempatkan saya di tempat pelayanan, bukan di dalam gereja, tapi saya pendeta loh, tahu kan? Ya, saya pendeta Nia Zibua. Sudah. Saya pendeta, tetapi oleh pimpinan Tuhan saya memilih tidak melayani sebagai pendeta di dalam gereja, di dalam jemaat, tetapi melayani di lembaga misi
yaitu Yayasan Bela Penabur Kasih yang secara khusus fokus untuk membina orang-orang muda dipersiapkan untuk bisa mengikuti panggilan Tuhan kepadanya, melayani sebagai misionaris kemana saja Tuhan memimpin. Juga membekali orang-orang muda dan semua orang, sebanyak-banyaknya orang di Pulau Nias ini, untuk terlibat, mendukung, dan mengutus orang-orang untuk masuk dalam pelayanan misi sedunia. Nah, itu kerja saya sehari-hari. Itu pelayanan yang diberikan Tuhan kepada saya. Itu sebabnya saya tidak berada di menjadi pendeta jemaat di salah satu gereja di BNKP. Saya tetap pendeta BNKP tetapi tidak memegang jemaat. Saya bersyukur kepada Tuhan mendapat kesempatan bertemu dengan anak-anak yang saya kasihi di tempat ini. Saya melihat wajah-wajah kalian dan jiwa saya bersyukur kepada Tuhan. Banyak rupanya orang-orang muda di BNKP Siharer yang sungguh mencintai Tuhan, mau datang dalam ibadah seperti ini untuk mendengar Tuhan berbicara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Korempa BNKP Siharer ini. Saya dihubungi oleh Bang Fakta untuk diminta menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya sangat bersukacita bisa diberi kesempatan berbagi kasih Tuhan. Nah, teman-teman, malam ini saya tidak berkhotbah. Ialah Roh Kudus yang berkhotbah kepada teman-teman semua. Saya mengundang masing-masing membuka hati kepada Tuhan, meminta Roh Kudus berbicara, meminta Roh Kudus mengajar tentang isi hati Allah. Saya akan menyampaikan beberapa kata saja yang saya pelajari, yang saya telah dengar dari Roh Kudus, saya akan sampaikan. Namun selebihnya, berikanlah hati, berikan telinga, dengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepadamu. Karena akan berbeda-beda yang disampaikan Roh Kudus. Meskipun kita akan membaca ayat firman Tuhan yang sama, tapi Roh Kudus akan berbicara secara sangat khusus. Roh Kudus akan berbicara kepada Krishna secara khusus, beda dengan yang disampaikannya kepada saya, beda dengan yang disampaikan kepada Dani, beda dengan yang disampaikan kepada Sion, kepada Lydia, kepada siapa lagi yang saya tahu namanya, kepada semua lah. Saya pasti akan tahu nama kalian nanti ya. Pasti saya rindu sekali dekat dengan setiap orang dalam ruang ibadah ini. Saya mau berbagi kasih, saya mau melayani Anda. Nah, jadi yang akan saya sampaikan malam ini hanya beberapa kata saja. Dan lagi-lagi
bicara kepada Melvin, ya kan Melvin? Nah, Tuhan telah datang bicara kepada Melvin, bicara kepada Melvin, bicara kepada Melvin lagi. Kalau Melvin belum mendengar, Tuhan akan terus berbicara. Kalau Melvin sibuk berbicara, Tuhan tidak berhenti berbicara sampai Melvin mendengar apa yang dikehendaki Tuhan untuk Melvin dengar saat ini. Karena sia-sia Melvin datang ke sini, sia-sia juga Bunda sakit lehernya berbicara, sia-sia Roh Kudus berkarya. Kalau Melvin nanti sampai pulang ke rumah, dan Melvin yang lainnya, Melvin, siapa? Kalau laki-laki, Melvin. Kalau perempuan, Melvin. Ya bukan hanya Melvin saja yang Melvin itu anak Bunda. Nah, kalau sampai pulang dan tidak mendengar apa-apa dari Tuhan, rugilah. Karena sungguh Tuhan Yesus ada di sini saat ini, Roh Kudus ada di sini mau berbicara, ingin berbicara. Banyak sekali yang Tuhan mau katakan kepada setiap kita. Tuhan mau berbicara, dan kita bisa mendengar jika kita sungguh-sungguh mau mendengar dari Tuhan. Malam ini satu pertanyaan dari Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah kita saat ini. Coba rasakan hadirat Tuhan Yesus Kristus. Kamu merasakan hadirat Yesus ada mendekatimu saat ini. Siapa namamu? Yoga. Terima kasih Yoga. Yesus ada di hadapanmu, di hadapan masing-masing, bertanya. Apa kata Yesus? Siapakah aku ini? Yesus bertanya, apa katamu? Siapakah aku ini? Bukan aku ini ya, bukan Bundaria, bukan. Yesus sedang berkunjung kepadamu masing-masing. Katamu, siapakah aku ini? Ini lahir dari percakapannya dengan Petrus. Dan kita bisa baca sebentar percakapannya dengan Petrus itu di dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 16. Kalau ada yang sudah menemukan bisa membaca. Satu orang. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Thank you, Billy. Di belakang terdengar tadi? Terdengar. Jadi sekarang Yesus telah mengunjungi setiap orang yang ada di sini. Apakah kalian merasakan sedang dikunjungi oleh Yesus? Coba rasakan. Tuhan Yesus ada. Dan dia berbicara sama seperti pembicaraannya dengan Petrus. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, kata orang siapa aku ini? Lalu Petrus menjelaskan,
Kita sudah mendengar tadi. Katanya ada yang mengatakan engkau Yohanes, ada yang mengatakan engkau Nabi Elia, dan berbagai pandangan orang. Tetapi Yesus tidak puas dengan jawaban Petrus. Tidak berhenti dengan itu. Karena Yesus membutuhkan jawaban yang lebih pribadi. Yesus mau sejauh apa Petrus telah mengenal Yesus. Pertama, Tuhan Yesus berkata, kata orang siapa aku ini ya, Petrus? Sama seperti kalau dia berbicara kepada Dani. Dani, kata syukur, siapa aku ini ya? Kata Yoga, siapa aku ini Dani? Lalu Dani menjawab. Tetapi Yesus tahu ada hal yang lebih penting dari apa yang diketahui Dani tentang jawaban syukur, jawaban Yoga. Yesus tahu apa yang lebih dibutuhkan oleh Petrus. Maka kata Yesus, tapi menurutmu Petrus, menurutmu Dani, katamu sesuai dengan pengenalanmu, sesuai dengan hubunganmu denganku, sesuai dengan yang telah kamu dengar dari Roh Kudus, siapa aku ini? Nah, sekarang tulis jawaban Anda. Bisakah sudah membawa alat tulis? Bagi yang sudah membawa alat tulis, silakan tulis. Atau tulis di HP juga bisa. Kalau ada yang masuk, jangan dulu lirik.